Silakan sebelum kita mulai belajar pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak ya. Siapa Kak di sini? Tuh. Tuhan. Ada yang masuk hari ini? Ya. Ya. Kita akan belajar hari ini gambar teknik manufaktur ya, yaitu KD 3.4 yaitu tentang memahami fungsi dari software AutoCAD ya. Jadi pada KD ini ada dua kompetensi dasar, yaitu memahami perintah ya, yang 3.4.1 untuk memahami perintah gambar ya, atau draw ya. Ada dua dimensi. Nah, sementara yang satu lagi yaitu 3.4.1 itu memahami perintah atau masuk ke kompetensi dasar ini sudah kita laksanakan, yaitu kemarin kita bikin apa? Garis, masih ingat? Terus apa? Ada tiga, satu garis dan dua bidang geometri. Apa kemarin? Garis, lingkaran,
lingkaran persegi panjang. Nah, ini ketiga komponen ini itu dari sini sub ini. Jadi kita sudah selesai yang ini. Jadi kemarin ada apa bikin garis pakai apa? Pakai apa ya? Betul? Line. Tuh, ya. Jadi ada draw ya nanti itu, ya draw. Itu kemarin kamu udah jelasin. Ada apa itu tadi? Line ya. Lagi circle. Terus kemarin kita review dulu ya kemarin. Ada line, ada circle, ada apa? Bikin kotak pakai apa? Rectangle. Ditulis nggak? Ditulis nggak nih? Tulis. Oh tulis apa lagi? Yang kemarin kita review dulu. Jadi biar kita nyusun. Good. Polyline. Oke, ada apa lagi? Art. Ada apa lagi? Elite. Oke. Elite. Oke, ada apa lagi? Polygon. Atau polyline ya. Poly itu banyak, gon itu sudut. Polygon. Terus ada apa lagi? Selain itu? Jangan-jangan nggak tulis. Tadi apa nih? Hah? Nomor faktur. Lain itu apa? Bikin apa? Garis. Nah, ini subkompetensi ini draw itu bikin garis. Itu untuk membuat garis. Nah, kalau kalian tidak memahami teori ini ketika kalian nanti praktek di komputer, kalian akan bingung perintah apa yang harus bikin garis gitu ya. Oke, sekarang circle buat apa? Bikin lingkaran, ya. Ini Bapak cuma mereview, takutnya ada di antara kalian yang belum paham. Ini membuat lingkaran. Oke, rectangle buat apa? Kotak, ya, atau persegi panjang ya, persegi lah ya, atau segi empat. Terus polyline, garis lengkung, oke. Terus arc, lengkung juga, oke. Kalau ini garis lengkung, garis sama lengkung, paham nggak? Garis sama lengkung, kalau ini lengkung, gitu. Oke, ellipse apa? Iki, ellipse apa ellipse? Kamera ya lama gitu, ya. Kita buka kamera gitu, bro. Ya. Ellipse apa ellipse? Ini. Oval. Bus. Buat apa? Oke. Terus polygon, poly itu banyak. Yang maksudnya lebih dari 2 poly. Gon itu sudut. Jadi kalau kalian mau bikin contohnya segi 5, itu pakai polygon. Segi 6 pakai polygon. Pakai terus segi 7, segi 8 dan segi selanjutnya itu pakai polygon. Ini segi banyak. Nah, itu tentang draw. Nah, sekarang kita akan memahami perintah memodifikasi atau disebut modify pada modify. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kalau tadi draw itu ada line, ada circle. Sekarang di sini juga sama. Ada modify ini ada banyak
modify. Ya. Modify ini untuk memodifikasi gambar. Contoh, di modify ini ada yang namanya mirror. Mirror apa mirror? Artinya apa mirror? Coba kan? Ya. Apa? Apa? Mirror itu apa? Jangan. Coba. Kalau kata Papa pernah nonton Cinderella? Pernah ya? Mirror. Apa itu mirror? Hah? Cermin. Ya, mirror itu untuk mencerminkan. Ya. Ini dia namanya kayak tadi. Ada mirror, terus ada lagi kopi. Kopi bukan buat apa kopi? Kopi. Bukan kopi ini ya. Bukan. Nyalin. Ya, menduplikasi. Menduplikasi atau menyalin. Oke. Terus ada move. Ada yang memindahkan. Terus ada nanti array. Array itu untuk menduplikasi banyak. Ada polar array, ada circular array. Ini dibagi menjadi dua. Ada polar. Polar itu dari poly. Awal katanya polar sama circular. Jadi tadi apa lagi? Circle. Ya. Circular. Array. Ini array. Nah, array. Jadi kalau contohnya ada kotak mau digandain gitu ya. Nah ini kayak gini. Digandainnya banyak langsung. Ya. Nah kalau circular array dia bentuknya melingkar kotak, tapi di duplikasinya banyak melingkar ini. Oke, selain array ada juga iris. Dan tahu iris? Hah? Menghapus, betul. Menghapus ya. Jadi kalau kalian menghapus garis kan kemarin, Pak, hapusnya di mana? Kemarin kan ya. Ketika masuk di depan komputer bingung kita. Pak, ini udah bikin garis tapi salah. Cara hapusnya gimana? Ada kan iris gitu. Ya, ini untuk menghapus. Terus ada trim. Trim ini juga sama untuk menghapus objek gambar ya. Terus ada juga banyak banget ya untuk di draw ini yang akan kita pelajari. Fillet, chamfer, scale, ya. Ada fillet, bukan fillet daging ya. Fillet, chamfer, ya. Terus ada scale, calet atau skala. Nah kalau fillet ini untuk membuat radius, ya, membuat kalau chamfer ini untuk pinggulan. Kalau scale itu untuk skala. Ya nanti Bapak akan jelasin satu-satu ya. Oke, sebelum Bapak lanjutin dan contohkan gimana untuk cara memodifikasinya, coba catat dulu aja. Sambil Bapak hapus. Yang ini kemarin udah kan ya? Dia udah belum?
Nah, kita nanti akan jelasin satu-satu. Catat dulu aja. Biar ketinggalan kalian yang bingung. Bapak punya bentuk kayak gini, segitiga, ya, segitiga siku. Segitiga siku berapa derajat? 90 derajat, ya. Ya. Oke, siapa yang mau coba? Adik? Selain? Kalau di mirror seperti ini, bentuknya akan bagaimana? Kalau bidang mirrornya adalah horizontal, apa vertikal? Gak apa-apa, bentuk segitiga aja. Yang penting bentuknya. Ya, jadi ada bentuk segitiga. Kalau kita mirror di bidang vertikal, maka bentuknya akan seperti apa? Kita lihat. Nanti kalian koreksi. Tolong jangan ditertawai kalau salah. Kalau salah, apa? Kita saling membantu untuk membenarkan. Dalam arti cari solusinya seperti apa? Oke, good. Benar nggak? Benar nggak? Siapa yang bilang benar? Angkat tangan. Angkat tangan. Biar enggak ya. Oke, yang benar. Oke. Oke. Yang salah. Yang ada salah. Yang bingung. Oke. Masih bingung? Bingung enggak? Bingung enggak? Bingung? Udah. Kasih tepuk tangan buat Ismail. Sekarang Bapak punya bentuk kayak gini. Nah, ya kita lagi membahas tentang mirror ya. Kita bahas satu-satu. Oke, saya jawab lagi. Mudah-mudahan kita bisa segera selesai ya. Ini pembahasannya. Oke, coba mencoba. Coba aja. Gak usah apa-apa. Ayo, coba aja. Ya, coba dulu. Ya. Oke. Jadi mirror itu mencerminkan. Jadi kalau ada cermin di sini, karena ya whiteboard ini Bapak jadi cermin. Kalian itu si cermin itu akan merefleksikan. Jadi caranya ini garis proyeksi, titik-titik sini, titik-titik sini, titik-titik sini. Ya, ini udah benar. Ya, ini juga si Mahir udah benar juga. Oke, jadi bukan itu mirror. Jadi kalau contohnya Pak, implementasinya buat apa? Contoh, kalian bikin gambar pelek ya. Nah kalian cuma butuh gambar setengahnya saja. Nah gitu. Contohnya peleknya gitu lah ya. Pelek bintang ceritanya. Nah gambar benar-benar bagus ya. Nah kalian cuma tinggal mirror dari sumbunya sini. Kalau sumbunya ini vertikal, maka kalian mirror ke sini. Berarti ini sebagai sumbunya. Ya. Jadi A, contohnya B. Nah garis AB itu sebagai sumbu untuk mirror
sendok. Oke. Yang kedua apa? Kopi. Nah, kopi itu diduplikasi. Nah, kalian udah tahu ya. Tinggal kalian itu kalau ada lingkaran, ya, itu diduplikasi. Kopi digeser berapa gitu, ya pasti lingkaran lagi. Nah, digesernya berapa itu tergantung kalian jaraknya sesuai. Contoh buat kita bikin bracket, ya, atau base plate. Nah, kalian cukup bikin satu lingkaran di sini. Kalian bisa memodifikasinya dengan mirror karena lingkaran bentuk sama aja lingkaran ke sini, ya. Terus ke sini. Jadilah base plate kayak gitu. Itu kopi. Udah kopi. Terus move. Move itu apa? Memindahkan. Jadi kalau kalian pernah main point blank, pernah? Yes. Ya kan kalau lagi ini pasang senjata pakai kepler gitu ya, move. Nah, move berarti bergerak, pindah gitu. Lawan kalian nggak pindah pasti ditembak lawan. Oke, move itu memindahkan contohnya segi 4 ini mau dipindahkan sejauh contohnya 100 mili, maka dari sini, ya, pindahkan ke sini, jadinya ke sini 100. Ya. Itu move atau memindahkan. Nah, tadi polar array sudah, ya. Nah, polar array itu ketika kita bikin base plate kayak ini, kalian tinggal bikin lingkaran satu ini, ya. Yang pertama nih, lingkaran pertama. Nah, nanti di polar array sumbu ini dan sumbu ini. Sumbu kita bilang ini sumbu X, ya, karena di Cartesius itu gimana? X dan Y. Jadi dua dimensi itu sebenarnya simpel, hanya mengacu pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ke kanan itu positif, ke sebelah kiri negatif. Nah, contohnya ini lingkaran ini, ya, lingkaran satu ini contohnya mau diduplikasi. Contohnya pertama kalian bikin rectangle, ya, terus bikin lingkaran pertama ini, maka kalian kalau pakai polar array, ya, maka kalian itu sumbu X-nya berapa? Berarti berapa nih? 3 gitu ya. Nah, sumbu Y-nya berapa? Kalau sumbu X-nya 3 ini lingkarannya ada 6. Sumbu X-nya berapa? 3 kan? Sumbu Y-nya? Ada berapa baris? 2. Ya. 6 itu jumlah lingkarannya. 6 jumlah lingkarannya. Jadi untuk sumbu X itu 3, Y-nya 2 kali 3 berapa? Nah, itu pelajaran di nanti vektor gitu ya, kalau di matematik. Ya, sekarang circular array. Tadi gue mau jelasin kalau ada kotak lingkaran, contohnya sini deh. Di sini ada contohnya membuat jari-jarinya. Jari-jari kitanya kalian cukup dengan membuat satu. Nah, kalian kalau mau melingkar ini, tinggal kalian pakai circular array. Maka ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalian tinggal circular array-nya jumlahnya 7. Satu lingkaran berapa derajat? Ada yang tahu? Jawab, ya? Oke. Jadi lingkarannya sudutnya 360 derajat karena ini lingkaran. Sehingga nanti ketika digambar satu aja ini, terus kalian pakai pola circular array,
dan menentukan 7 nilai jumlah objeknya, ya Bapak kasih yang ini. Nah ini jari-jari pertamanya yang merah pakai circular array, jumlahnya 7 dan rotasinya berapa? 360, maka dia akan otomatis jadi nampil jari-jarinya sebanyak 7. Itu circular array. Selanjutnya erase. Erase itu yang menghapus. Contoh, kalau kalian mau menghapus kotak ini, maka kalian tinggal pilih perintah erase. Erase, klik, terus klik si rectangle ini. Terus akhiri perintah dengan sekali lagi, akhiri perintah dengan enter. Harus jadi di AutoCAD itu harus ingat ya bahwa mengakhiri perintah itu selalu menekan enter. Ya, terus fillet. Fillet itu membuat radius. Nah, membuat radius, contoh kita buat kotak seperti ini, ya. Dijadikan salah satu sudutnya jadi radius, contoh ini kotak seperti ini, mau dijadikan radius kayak gitu, ya, ini radius. Maka itu perintahnya adalah memakai fillet, ya. Kalau chamfer itu pinggulan. Pinggulan itu kan gimana Pak? Bukan pinggul ya, bos, tapi pinggulan. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nih, pinggulan itu ini kotak. Kalian bikin kotak, ya. Nah ini nih. Nah jadinya seperti ini. Ya saya kotak dijadiin pinggulan seperti ini. Ini chamfer namanya. Biasanya penulisan di gambarnya ini chamfernya berapa? Chamfernya 3 kali 45 derajat. Nanti di ukuran, ya. Di aturan gambarnya. Di chamfernya chamfer berapa? Pinggulan berapa? Chamfer sudah, fillet sudah. Terus ini. Scale sekarang. Scale itu skala, ya, skala. Contoh, kalian skala itu bisa memperkecil, bisa juga membesar. Lain ke merok, ya, besarnya pakai scale aja. Contohnya ada segitiga, ya, segitiga kayak ini. Kalau diperbesar 2 kalinya, ya, nah seperti itu. Atau diperkecil, nah lebih kecil. Nah, diperbesar atau diperkecil itu tergantung dari perintah kita. Mau skalanya berapa? 1:2 atau 2:1. Nah, kalau 2:1 artinya diperbesar 2 kalinya. Contohnya, kalau panjang ini panjangnya contohnya 5, maka kalau 2:1 berapa? Berapa? Ada offset. Offset itu melebihkan garis. Chamfer pinggulan. Ini nih chamfer nih. Ya, chamfer. Silakan dicatat. Nanti kita pekan depan kita langsung praktek ya di lab. Jadi mau praktekkan modify. Bagaimana cara kita mirror, bagaimana caranya copy, diimplementasi ke gambar. Jadi kayak kemarin Bapak, jadi Pak sebenarnya gambar itu buat apa? Ini kayak gini. Jadi kalau bikin mesin, ya kan cuma susunan garis saja sebenarnya, betul nggak? Susunan garis. Nah, maka nanti kita akan bikin seperti ini, bikin per komponen. Jadi kan dari
Nah, untuk membuat gambar ini kan cuma garis rectangle, lingkaran gitu ya. Nah, terus ini cuma pakai copy ke sini, draw ke sini, gitu. Jadi itu implementasi dari Modify untuk memodifikasi gambar kita. Asalnya cuma garis-garis doang, di berbagai bentuk yang bisa dibaca oleh operator kayak gitu. Terus ini gitu. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Jadi pekan depan pakai apa itu? Webpack kita praktek tentang materi Modify. Jadi tidak hari ini, pekan depan jangan lupa bawa Webpack. Ya, kalau ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.